Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Falhat dengan NIM J0403251042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selsor. Di mana kita punya angka awal yaitu 45, 12, 89, 33, 21, 5, 76, dan 1. Di sini saya akan menggunakan gap 4, gap 2, dan gap 1. Di mana gap 4 ini yaitu misalkan 45, ini adalah angka pertama. Nah, kalau misalkan pakai gap 4, itu adalah 4 angka setelah angka tersebut. Berarti angka pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau misalkan angka yang keempat ini lebih kecil, jadi kita tukar dengan angka tersebut. Ini kita tukar ke sini, dan ini kita taruh di paling depan. Kemudian kita lihat angka selanjutnya 12. Terus 4 angka setelah angka 12. Angka pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena yang kecil ditukar lagi. Tukar seperti ini. Nah, kemudian 89. 4 angka setelah angka tersebut. 1, 2, 3, 4. 76 lebih kecil dari 89. Jadi kita tukar seperti ini. Kemudian ada 33. 4 angka setelah angka 33. 1, 2, 3, 4. Ke 1 karena lebih kecil jadi kita tukar. Tukar. Dan hasilnya jadi seperti ini. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita lanjut ke gap 2. Kita copy. Nah, gap 2 ini kita sama seperti tadi. Bedanya, misalkan ini angka 21. Karena di gap 2 berarti 2 angka setelah angka 21. Jadi, angka pertama, angka kedua. Nah, karena ini lebih besar daripada 21, jadi nggak perlu ditukar lagi. Kemudian angka 5, angka pertama, angka kedua. Karena 1 lebih kecil dari 5, jadi kita tukar seperti ini. Kemudian 76. 2 angka setelah 76. Angka pertama, angka kedua. Karena 45 lebih kecil, jadi kita tukar. Kemudian angka 5. 2 angka setelah angka 5. 1, 2. Karena 12 lebih besar, jadi kita nggak perlu pindahin lagi. Kemudian ada angka 76. 2 angka setelah 76. 1, 2. Karena ini sudah lebih besar daripada 76, jadi kita nggak perlu tukar lagi. Kemudian ke 12. Angka pertama, angka kedua. Nah, jadi kita nggak perlu tukar angkanya lagi, karena angka yang ini udah lebih kecil daripada angka 2 angka setelahnya. Kemudian kita lanjut ke gap yang pertama. Gap 1. Dimana gap 1 ini yang menentukan hasil akhir juga. Jadi 21 dan angka setelah angka 21 berarti kan ini lebih kecil, jadi kita tukar pindah ke sini. Nah, kemudian ini karena ini lebih besar, jadi kita nggak perlu tukar. Terus kemudian 45 sama 5 lebih kecil 5, jadi kita tukar 5 di sini, 45 sini. Nah, kemudian 45 yang 76, ya benar benar 76 lebih gede daripada 45. Kemudian 76 dan 12, 12 kan lebih kecil, jadi kita tukar. Kemudian 76 sama 9 kan udah benar, jadi kita nggak perlu tukar lagi. Kemudian 89 sama 33, 33 lebih kecil, jadi kita tukar. Nah, kalau udah kayak gini, kalau misalkan kan karena gap 1 menentukan hasil akhir, jadi gap 1 itu pasti mengurutkan angkanya sampai yang paling dari yang terkecil sampai yang paling gede. Jadi pas di sini kita bisa, jadi nanti kodenya bakal ngulang lagi dari sini, ngecek lagi apa kode benar di sini. Nah, ini udah benar, jadi nggak perlu diganti. Nah, ini ke sini masih salah, jadi kita tukar lagi ke sini, ini ke sini. Nah, ini kan udah benar, jadi nggak perlu kita tukar lagi. Nah, kemudian ini ke sini kan masih salah ya, jadi kita tukar dari sini ke sini. Nah, kemudian ini kan udah benar. Nah, ini 76 ke 33 masih salah kan, jadi kita tukar lagi. 76 geser. Nah, 33 jadi di sini. Kemudian 76 harusnya udah benar. Nah, nanti kodenya pasti di codingan mengecek lagi apakah udah benar semua untuk menentukan hasil akhirnya. Belum, kalau belum berarti kan ini masih yang salah nih, 21 ke 12. Jadi kita tukar nih 12 sini, 21 di sini. Nah, ini adalah hasil akhir dari cell sort menggunakan cell sort. Kemudian kita masuk ke dalam codingan. Sini kan guys. Data. Nah, nah di ini tuh aja menentukan gap. Menentukan gap. Kemudian kita data awal. Kemudian kita panggil lagi data tersebut.
skor gap, kita ambil gapnya. Ini tuh buat ngambil satu persatu gapnya. Nah, ini gapnya. Ini datanya. Kemudian kita simpan nilainya. Ini itu untuk menyimpan nilai sementara. Ini kita buat while untuk mengurangi gap ini untuk mengurangi gap berikutnya. Ini ambil datanya. Ini untuk menaruh nilai. Ini kita cetak hasil sementara. Kita ambil datanya. Untuk mencetak hasil sementara. Kemudian kita taruh sini. Kita ambil data angka, masukkan angka untuk masukkan data yang mau kita data angka yang mau kita urutkan. Kemudian kita panggil hasil akhir. Hasil sort panggil variabel data angka. Ini fungsi angka yang kita urutkan. Kemudian kita print
data akhir sudah terpanggil hasil akhir mencetak hasil akhir. Jadi seperti ini jadi peran dan muncul hasilnya seperti ini. Data awal ini menggunakan gap 4, ini hasil dari gap 4, kemudian ini adalah hasil dari menggunakan gap 2, ini hasil gap 1 yang menentukan hasil akhir juga, yang sama dengan hasil akhir. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.